Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Pada masa itu, di zaman yang penuh keberkahan, hiduplah seorang Nabi Agung, Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah seorang Nabi yang dikaruniai mukjizat luar biasa, mampu berbicara langsung dengan Allah Ta'ala tanpa perantara. Setiap kali hendak berdoa atau menerima wahyu, Nabi Musa akan menaiki sebuah bukit yang suci, Bukit Tursina. Di sanalah, dalam keheningan yang penuh khusyuk, beliau bermunajat dan bercakap-cakap langsung dengan Allah, Tuhan semesta alam. Betapa mulianya kedudukan beliau, hingga setiap pertanyaan yang beliau ajukan, Allah jawab dengan penuh kasih. Pada suatu hari, dalam kehangatan dialog itu, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabbku, siapakah kelak yang akan menjadi tetanggaku di surga?" Allah dengan rahmatnya yang luas menyebutkan nama seorang hambanya, seorang pemuda biasa, dan memberitahukan pula di kota mana pemuda itu tinggal. Mendengar jawaban itu, tumbuhlah rasa penasaran dalam hati Nabi Musa. Siapakah gerangan sosok mulia itu hingga Allah memberinya kedudukan begitu tinggi di akhirat kelak? Dengan tekad yang kuat, Nabi Musa pun memutuskan untuk menemui pemuda tersebut. Beliau menempuh perjalanan jauh, melewati padang pasir yang luas dan medan yang berat. Hari-hari terasa panjang, panas terik membakar kulit, namun semangat beliau tak pernah surut. Setiap langkahnya dipenuhi dengan doa dan harap, agar segera bertemu dengan pemuda yang dicintai Allah itu. Setelah berhari-hari perjalanan yang melelahkan, akhirnya tibalah Nabi Musa di kota yang Allah sebutkan. Udara kota itu terasa berbeda, seolah-olah keberkahan menaungi setiap sudutnya. Dengan bantuan warga setempat, beliau mencari dan bertanya, hingga akhirnya menemukan rumah sederhana tempat sang pemuda tinggal. Di hadapan pintu rumah itu, Nabi Musa mengetuk dengan lembut seraya mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Pintu pun terbuka, dan tampaklah seorang pemuda yang wajahnya bersinar penuh ketulusan. Begitu mengetahui bahwa tamu yang datang adalah seorang Nabiullah, pemuda itu tersentak bahagia. Dengan penuh hormat, ia mempersilakan Nabi Musa masuk, mengajaknya duduk, menyambutnya dengan cinta yang tulus. Akan tetapi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Setelah mempersilakan Nabi Musa duduk, pemuda itu justru bergegas meninggalkan beliau. Dengan langkah tergesa, ia masuk ke dalam sebuah kamar. Tak berselang lama, pemuda itu kembali keluar. Kali ini menggendong seekor babi betina yang besar. Ia mengangkatnya dengan penuh kehati-hatian, seolah-olah menggendong sesuatu yang sangat berharga. Dengan penuh kasih sayang, ia membersihkan babi itu. Ia mandikan dengan lembut, membasuh setiap bagiannya dengan air yang jernih. Setelah itu ia mengeringkannya dengan handuk bersih, memeluknya erat, bahkan menciumnya dengan penuh cinta. Setelah selesai, babi itu dibawanya kembali masuk ke dalam kamar. Nabi Musa yang menyaksikan pemandangan itu tertegun. Dalam hati beliau bertanya-tanya, penuh keheranan, apa gerangan yang sebenarnya sedang terjadi? Namun keheranan beliau belum berhenti di situ. Tak lama kemudian, pemuda itu keluar lagi dari kamarnya, kini menggendong seekor babi lain. Seekor babi jantan yang lebih besar dari yang pertama. Sama seperti sebelumnya, pemuda itu memperlakukan babi tersebut dengan kelembutan yang luar biasa. Ia mandikan, bersihkan, lap hingga kering, lalu memeluk dan menciumnya dengan penuh kasih. Selesai dengan semua itu, ia kembali membawa babi itu ke dalam kamar. Barulah setelah itu, pemuda itu menghampiri Nabi Musa dengan wajah teduh dan penuh kerendahan hati. Nabi Musa yang sejak tadi menyimpan sejuta tanya di hatinya, menunggu dengan sabar untuk mendengar penjelasan dari pemuda tersebut. Dengan penuh kelembutan, Nabi Musa bertanya kepada pemuda itu, "Wahai saudaraku, apakah agamamu?" Dengan tenang pemuda itu menjawab, "Agamaku adalah tauhid, agama Islam yang lurus." Nabi Musa kembali bertanya, penuh rasa ingin tahu, "Lalu, mengapa engkau membelai dan memelihara babi-babi itu?" Pemuda itu pun menghela napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita, suaranya bergetar menahan rasa sedih. "Sesungguhnya, wahai Nabiullah, kedua babi yang engkau lihat tadi,
adalah ayah dan ibuku." Nabi Musa tertegun mendengarnya. Pemuda itu melanjutkan, "Dulu kedua orang tuaku telah melakukan dosa besar di hadapan Allah. Sebagai balasannya, Allah mengubah rupa mereka menjadi seekor babi. Namun dosa mereka dengan Allah adalah urusan mereka dengan Tuhan. Aku sebagai anak tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada mereka." Dengan mata yang mulai basah, pemuda itu melanjutkan, "Setiap hari aku bersihkan mereka, aku mandikan mereka, aku peluk dan aku ciumi mereka, sebagaimana anak yang berbakti kepada orang tuanya. Meskipun rupa mereka berubah menjadi babi, cintaku kepada mereka tidak pernah berkurang. Tugasku sebagai anak tetap aku jalankan dengan penuh kesungguhan. Aku tidak pernah berhenti berdoa, memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa mereka, agar mengembalikan rupa mereka seperti semula. Namun hingga hari ini, Allah belum berkenan mengabulkan doaku." Tangisnya tertahan, suaranya syarat dengan harap dan kerendahan hati. Pada saat itulah Allah yang Maha Pemurah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. "Wahai Musa, ketahuilah, dia adalah orang yang kelak akan menjadi tetanggamu di surga. Karena baktinya yang luar biasa kepada kedua orang tuanya, walaupun dalam rupa yang hina sekalipun, dia tetap setia dan berbakti. Kami telah mengangkat derajatnya sebagai anak yang soleh, dan kini sampaikanlah kabar gembira kepadanya. Aku telah mengabulkan doanya. Aku akan kembalikan rupa kedua orang tuanya sebagaimana sedia kala. Bahkan tempat mereka yang seharusnya di neraka telah aku gantikan dengan tempat mulia di surga." Dengan penuh haru, Nabi Musa menyampaikan wahyu itu kepada sang pemuda. Begitu mendengarnya, pemuda itu tak kuasa menahan tangis bahagianya. Air matanya mengalir deras ketika menyaksikan keajaiban di depan matanya. Kedua orang tuanya kembali menjadi manusia dengan wajah penuh cahaya keimanan. Tak lama berselang, kedua orang tuanya pun berpulang ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khatimah, akhir hayat yang penuh kemuliaan. Demikianlah kisah pemuda soleh di zaman Nabi Musa, seorang anak yang karena baktinya tidak hanya meraih surga untuk dirinya, tetapi juga menjadi sebab keselamatan kedua orang tuanya dari api neraka. Sebuah kisah yang abadi tentang kekuatan cinta, kesabaran, dan bakti kepada orang tua. Kisah ini dinukil dari kitab Birrul Walidain, karya Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari. Wallahu alam bishawab. Pada zaman Bani Israel, hiduplah seorang laki-laki yang begitu terkenal akan kefasikan dan kezalimannya. Betapa banyak kejahatan yang telah ia lakukan hingga membuat orang-orang sekitarnya merasa takut dan terancam. Beberapa pemuka kaum, orang-orang terhormat yang masih peduli, berusaha menasihatinya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya merasa malu atau tersentuh, laki-laki itu malah balik menantang. Ia bahkan mengancam siapa saja yang berani mengusik kesenangan hidupnya. Warga pun akhirnya menyerah. Mereka hanya bisa mengangkat tangan ke langit, bermunajat dengan penuh keputusasaan, memohon kepada Allah agar memberikan jalan keluar dari musibah yang menimpa mereka. Allah yang Maha Mengetahui menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, perintahkan agar laki-laki itu diusir dari kampungnya. Nabi Musa pun mendatangi si lelaki fasik itu. Dengan sorot mata yang tajam dan suara yang penuh wibawa, beliau menghardiknya, "Tinggalkanlah kampung ini." Kali ini laki-laki itu tak berani melawan. Ia tahu yang berdiri di hadapannya bukan orang biasa, tapi seorang nabi utusan Allah. Dengan langkah berat dan hati penuh kegelisahan, ia pun pergi meninggalkan kampung halaman hingga akhirnya ia tiba di suatu tempat yang sunyi, gersang, dan tak berpenghuni. Tak ada makanan, tak ada minuman, bahkan sekadar wajah manusia pun tak tampak. Hari demi hari berlalu, tubuhnya melemah, ia jatuh sakit, tergeletak di atas tanah yang kering, sendirian. Tak ada yang datang menolong, tak ada yang sekadar melihat. Dalam kesepian itu, dengan napas tersengal, ia berbisik lirih, "Ya Tuhanku, seandainya ibuku ada di sisiku, tentu ia akan menangisi keadaanku dengan penuh kasih. Seandainya ayahku hadir, pastilah ia akan memandikan jasadku, mengafaniku dengan tangannya sendiri. Seandainya istriku menemaniku, pastilah ia akan menangis dalam perpisahan ini. Seandainya anak-anakku ada, pasti mereka akan mendoakanku.
memohonkan ampun untukku seraya berkata, Ya Allah, ampunilah ayah kami yang lemah dan penuh dosa. Ia datang kepadamu dalam keadaan putus asa dari segala sesuatu kecuali rahmat-Mu. Dengan linangan air mata, ia melanjutkan doanya. Ya Allah, meskipun Engkau telah memutuskan hubungan antara aku dengan keluargaku, janganlah Engkau memutuskan aku dari rahmat-Mu. Engkau telah membakar hatiku dengan kerinduan kepada mereka. Maka janganlah Engkau membakar tubuhku dengan api neraka-Mu karena dosa-dosaku. Tangisan hatinya yang tulus itu mengguncang arsy. Allah Sang Maha Pengampun mendengar rintihan hambanya yang benar-benar kembali. Pada saat itu juga Allah mengutus para bidadari yang menyerupai ibu dan istrinya. Allah mengutus pula malaikat yang menyerupai ayah dan anak-anaknya. Mereka mendekat, duduk di sekelilingnya, menangis penuh cinta, sebagaimana yang ia rindukan dan dambakan dalam doanya. Melihat mereka, hatinya diliputi kebahagiaan yang tak terkira. Dengan penuh harap, ia kembali memanjatkan doa. Ya Allah, janganlah Kau putuskan aku dari rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah pun mencurahkan rahmat-Nya kepadanya. Segala dosa-dosanya diampuni. Allah membukakan pintu kasih sayang-Nya. Pintu yang tak pernah tertutup bagi siapapun yang benar-benar kembali kepadanya. Di saat yang sama, Allah kembali menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah memerintahkannya untuk segera pergi ke tempat di mana si lelaki itu berada. Allah berfirman, Wahai Musa, di sana ada seseorang yang meninggal dalam keterasingan. Ia adalah salah seorang waliku. Maka mandikanlah ia, kafanilah, dan uruslah jenazahnya dengan penuh kehormatan. Mendengar perintah itu, Nabi Musa pun segera bergegas menuju tempat yang dimaksud. Namun setibanya di sana, betapa terkejutnya beliau. Sosok yang tergeletak meninggal itu tak lain adalah lelaki fasik yang dulu pernah beliau usir atas perintah Allah. Yang lebih mengherankan lagi, Nabi Musa menyaksikan bidadari-bidadari sedang menangisi jasad lelaki tersebut dengan tangis penuh cinta dan belas kasih. Dalam keheranannya, Nabi Musa bermunajat, Ya Tuhanku, bukankah ini laki-laki fasik yang dulu Engkau perintahkan aku untuk mengusirnya? Allah menjawab, Benar wahai Musa, dialah orang itu. Namun aku telah merahmatinya, aku telah mengampuninya. Saat ia sakit, ia terasing dari ayah, ibu, istri, dan anak-anaknya. Maka aku kirimkan kepadanya para bidadari dan malaikat dalam wujud keluarga yang dirindukannya, semata-mata karena kasih sayangku. Ia hidup dalam kehinaan dan keterasingan, tapi ia kembali kepadaku dengan hati yang remuk dan penuh harap. Saat ia meninggal, seluruh penduduk langit dan bumi menangisinya. Bagaimana aku tidak menyayanginya? Aku adalah zat yang maha pengasih, lebih pengasih dari segala yang berkasih sayang. Begitulah kasih sayang Allah. Tak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tak ada aib yang terlalu kelam untuk disucikan. Asalkan seorang hamba benar-benar kembali, dengan hati yang berserah, dengan air mata yang jujur, maka rahmat Allah akan selalu lebih luas dari dosa-dosanya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawaidh Al-Ushfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ushfuri. Wallahu a'lam bishawab. Pada suatu hari ketika Nabi Musa bermunajat di atas bukit Tursina, beliau menerima wahyu dari Allah. Dalam wahyu itu, Allah memberitahukan kepadanya tentang sepasang suami istri, bahwa usia mereka tinggal 100 tahun hidup di dunia. Allah berfirman kepada Nabi Musa, Wahai Musa, pergilah temui mereka. Sampaikan bahwa umur mereka tinggal 100 tahun. Namun aku membaginya menjadi dua, 50 tahun hidup miskin dan 50 tahun hidup kaya. Tanyakan kepada mereka, manakah yang ingin mereka jalani lebih dahulu? Mendengar perintah itu, Nabi Musa segera berangkat menemui pasangan tersebut. Saat bertemu, beliau berkata, Wahai hamba Allah, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar kepada kalian. Mereka bertanya, apakah kabar itu, wahai Nabi Allah? Nabi Musa menjawab, Allah memberitahu bahwa usia kalian tinggal 100 tahun. Selama itu, 50 tahun kalian akan hidup dalam kemiskinan dan 50 tahun dalam kekayaan. Pilihlah, manakah yang ingin kalian jalani terlebih dahulu? Mendengar itu, sang istri dengan penuh ketawaduan mengusulkan agar mereka menjalani kemiskinan terlebih dahulu.
agar kelak kekayaan menjadi penghibur di masa tua. Namun sang suami yang dikenal sebagai seorang alim mempertimbangkan dengan bijaksana. Ia berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabiullah, sampaikanlah kepada Tuhan kita bahwa aku memilih untuk hidup kaya terlebih dahulu." Setelah mendapatkan jawaban dari sepasang suami istri itu, Nabi Musa pun bergegas menuju Bukit Tursina untuk menghadap Allah. Di sana, beliau menyampaikan jawaban yang diterima dari pasangan tersebut. Allah pun menetapkan bahwa selama 50 tahun pertama, pasangan ini akan hidup bergelimang harta. Kekayaan mereka gunakan sebaik-baiknya, bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk kebaikan, membantu sesama, dan memuliakan kehidupan mereka. Waktu pun berlalu, tibalah 50 tahun kedua, masa di mana mereka seharusnya jatuh dalam kemiskinan. Didorong rasa penasaran, Nabi Musa ingin melihat keadaan mereka. Namun betapa terkejutnya beliau, karena kenyataannya bukan menjadi miskin, pasangan ini justru bertambah kaya. Kekayaan mereka bahkan lebih berlimpah dibanding sebelumnya. Melihat keanehan ini, Nabi Musa kembali mendaki Bukit Tursina dan bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, bukankah telah tiba waktunya mereka hidup dalam kemiskinan? Mengapa justru mereka bertambah kaya?" Allah pun berfirman, "Wahai Musa, pergilah temui mereka dan tanyakan sendiri apa yang mereka lakukan." Karena rasa keingintahuannya yang begitu besar, Nabi Musa segera mendatangi pasangan tersebut. Sesampainya di hadapan mereka, beliau bertanya, "Wahai hamba-hamba Allah, apa yang membuat kalian tetap kaya, bahkan lebih kaya dari sebelumnya?" Dengan penuh kerendahan hati, mereka menjawab, "Sejak kami diberikan kekayaan, kami tidak pernah berhenti bersedekah kepada fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Kami yakin, sedekah tidak akan mengurangi harta, justru Allah akan menggantikannya dengan berlipat ganda." Mendengar penuturan itu, Nabi Musa pun merasa puas. Kini beliau mengerti bahwa tangan yang gemar memberi tidak akan pernah kekurangan. Demikianlah kisah keutamaan bersedekah yang dilakukan sepasang suami istri di masa Nabi Musa alaihissalam. Dikisahkan dalam Al-Jauhar Al-Mauhub, pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh seorang lelaki dari Bani Israel. Wajahnya lusuh, sorot matanya redup, seakan memikul beban dunia di pundaknya. Dengan suara parau ia mengadukan nasib hidupnya yang penuh nestapa. "Wahai Musa," katanya, "hidupku dahulu bergelimang dosa. Hari-hariku kuhabiskan dalam kemaksiatan dan kehinaan. Judi, minuman keras, dan segala keburukan menjadi sahabat setiaku. Namun setelah aku mendengar ajaranmu, hatiku bergetar. Aku bertaubat, aku menyesali seluruh masa laluku." Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara bergetar, "Tapi sungguh aneh, semenjak aku kembali ke jalan kebenaran, hidupku justru makin sulit. Dulu saat aku bergelimang dosa, banyak tangan-tangan yang terulur membantuku. Butuh uang untuk berjudi, mereka memberiku. Ingin mabuk, mereka berlomba menyiapkan minuman untukku. Tapi kini, untuk sekadar meminta seteguk susu bagi orang tuaku, tak ada satupun yang peduli." Air matanya mengalir perlahan. Ia menunduk, seakan malu atas pengakuannya. "Aku mengikuti ajaranmu, wahai Musa," lanjutnya lirih. "Engkau mengajarkan agar kami bergantung hanya kepada Allah dan memanjatkan doa dalam segala kebutuhan. Aku lakukan itu. Setiap waktu aku bersimpuh berdoa, memohon pertolongan. Namun tampaknya langit tetap membisu. Doa-doaku seakan terhalang untuk sampai ke hadiratnya. Kini hidupku bertambah getir dan hatiku semakin rapuh." Nabi Musa mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya tersentuh oleh kepedihan lelaki itu. Ia tahu, terkadang jalan taubat memang penuh ujian, dan setiap jiwa yang kembali ke Allah mesti terlebih dahulu disucikan dengan kesabaran. Kemudian Nabi Musa mencoba menghibur lelaki dari Bani Israel itu. Beliau bertanya, "Apa permintaan yang kamu panjatkan kepada Tuhan, wahai saudaraku?" Lelaki itu menjawab, "Agar aku tak bergantung lagi kepada teman-temanku, kini aku telah memiliki sepasang kambing hasil menabung dari jerih payahku. Setahun lebih sepasang kambing itu kurawat, tapi mereka tak kunjung juga kawin.
Jadi maksudnya kamu berdoa kepada Allah agar sepasang kambingmu itu mau kawin? Tanya Nabi Musa. Lelaki itu menjawab, betul wahai Musa. Bagaimana caranya supaya Tuhan mengabulkan doaku agar sepasang kambingku mau kawin dan beranak pinak? Dengan sedikit menahan rasa geli dalam hati, Nabi Musa menanyakan bagaimana cara lelaki itu berdoa kepada Allah. Laki-laki itu menjawab, ya Allah, kawinkanlah kambing peliharaanku. Mendengar cara berdoa seorang hamba yang belum lama bertaubat, Nabi Musa lalu mengajarkan kepadanya cara doa yang baik, sebab doa yang baik hasilnya juga baik. Nabi Musa menyarankan agar sebelum mengutarakan hajatnya kepada Allah, lelaki itu terlebih dulu memuji Allah dan bersalam kepada nabinya. Begitu pula sewaktu dirinya hendak menutup doa. Konon setelah lelaki Bani Israel itu mempraktekkan cara berdoa yang diajarkan Nabi Musa, pasangan kambing miliknya beranak pinak banyak dan menghasilkan air susu yang melimpah ruah. Sejak itu berubahlah kehidupannya menjadi hamba Allah yang taat dan kaya raya. Al-Quran mengajarkan bahwa doa yang baik adalah doa yang diawali dan diakhiri dengan cara memuji kepada Allah dan menyebut Rasul kekasihnya. Allah berfirman, katakanlah, segala puji bagi Allah dan salam kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Quran Surat An-Naml ayat 59. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.